semoga sekalian yang di rumah juga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan tentang sistem pendidikan di negara Belanda yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nurjana Lutfia. Kepada Ibu Nurjana Lutfia kami persilakan. Suaranya Bu Nana, mohon maaf belum dibuka. Oke, terima kasih banyak Pak Ishak atas pembukaannya. Selamat pagi Ibu Andri dan Ibu Aulia, orang tua dari siswa S1 Belanda tahun 2020-2001. Ada Alia Mita ya Bu ya, panggilannya Alia. Kemudian satu lagi ada Dava. Ya. Betul. Oke. Ya. Oke. Kita kali ini akan nanti selain saya ada Ibu Niken Pratiwi selaku manajer dari admission yang akan juga nanti menambahkan tentang perkuliahan di Belanda dan persyaratan untuk kuliah di Belanda. Kita kupas dulu tentang Belandanya biar Ibu mengetahui dulu sedikit tentang Belandanya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut negaranya ini adalah Belanda. Kemudian dalam bahasa Inggris Netherlands, sedangkan dalam bahasa Belandanya sendiri adalah Nederland. Lebih gampang, tulisannya sama persis seperti yang dibaca, sama Nederland gitu aja ya. Jadi kita sebutnya Nederland. Gitu. Nah itu di slide kita lihat ada peta negara Belanda. Jumlah penduduknya per tahun 2019 itu sebanyak 17 juta jiwa ya. Cukup kecil juga. Ya. Kemudian di kotanya pasti Amsterdam bisa diketahui dengan sebanyak 94% orang Belanda bisa berbahasa Inggris. Jadi memang tujuan yang tepat kalau memang untuk perkuliahan berbahasa Inggris ke negara Belanda juga. Jadi karena selain dari universitasnya membuka program dengan bahasa Inggris, ternyata penduduknya juga sudah bisa berbahasa Inggris, memang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Belanda ini dibagi menjadi 12 kawasan administrasi yang dikenal provinsi, sama seperti kita ya. Jadi ada di bagian atas itu termasuk provinsi Groningen, kemudian ada South Holland, North Holland itu termasuk provinsi, sampai ke bawah itu kurang lebih bagian atas Groningen sampai ke bagian bawahnya itu ada North Holland dan South Holland itu termasuk provinsi, gitu ya. Jadi ada 12 provinsi. Sampai saat ini, inilah perkenalan untuk negara Belandanya. Kemudian, ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa ciri khas dari negara Belanda yang disebut ada kincir angin. Dia negara seribu kincir angin, walaupun sudah 60 tahun sudah tidak digunakan lagi ya, karena dulu mereka kesulitan air yang menggunakan kincir air, tapi sekarang sudah tidak. Hanya sebagai ikon dan juga kadang dipakai buat restoran, untuk minum kafe, atau mungkin ada yang terakhir masih untuk menggiling gandum gitu ya, kalau tradisionalnya, atau drainase. Dan negara Belanda terkenal sekali dengan transportasi favoritnya yaitu adalah sepeda. Di Amsterdam sendiri itu ada kurang lebih 800.000 sepeda yang digunakan. Nah itulah terkenalnya Belanda. Kemudian Bapak Ibu juga kenal mungkin ini ada tim oranye ya yang suka olahraga, tim oranyenya ada di Belanda gitu ya, tim oranyenya Belanda. Kemudian tadi itu tulip, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau mau melihat tulip di Taman Keukenhof yang ada di Kota Lisse di Belanda, itu taman terbesarnya. Keju, kalau dalam bahasa Belandanya kaas. Ini sangat terkenal, tapi keju kalau Belanda itu keju manis gitu ya, untuk keju manis. Dan terakhir ini ada sepatu khas Belanda, lompen dibilangnya, gitu ya, sepatu kayu khas Belanda. Ini beberapa ikon atau ciri khas dari negara Belanda yang biasanya orang-orang pada ketahui. Oke. Selanjutnya, mungkin ada beberapa barang atau produk yang Bapak Ibu sudah gunakan, yaitu salah satunya ada merek Philips untuk lampu dan alat-alat elektronik, alat-alat ronsen, kemudian produk-produk untuk kecantikan dan kesehatan atau produk ini Unilever dari sana, Sunsilk juga termasuk, itu Unilever, Lux,
Ini kita bukannya mau promosi ya Bapak Ibu, tapi ini produk-produk Belanda ya. Kemudian ada Blue Band, itu juga dari sana, margarin, mentega. Es krim Magnum, ya, itu juga dari Belanda. Penyedap rasa Royco. Surf untuk deterjen. KLM untuk penerbangannya, maskapainya tentu sudah pada tahu. Shell, dan ini kantor terpusatnya memang ada di Belanda, itu perusahaan minyak oil dan gasnya. Ya, itu tadi produk Belanda sedikit yang Bapak Ibu sudah gunakan sehari-hari, jadi tidak jarang atau tidak asing untuk produk Belanda. Nah, sekarang kita beralih ke diagram sistem pendidikan di Belanda, Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari MBO, Middelbaar Beroepsonderwijs, yaitu setara dengan Politeknik atau D3, Apprentice System jadinya dia. Kemudian HBO, Hoger Beroepsonderwijs, setara dengan S1 dan S2. Ini jenis Universitas Applied Science, ya. Jadi dia nanti nama universitasnya biasanya lebih dikenal dengan Hogeschool. Hogeschool, University of Applied Science kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian WO, Wetenschaftlich Onderwijs, setara dengan S1, S2, dan S3. Ini Research Based University, jadi universitas research. Nah itu biasanya nama universitasnya depannya ada university atau universitas. Jadi nanti HBO dan WO ini sama-sama perguruan tinggi. Tapi bedanya yang satu lebih ke applied science, yang satu lagi research. Ya, jadi nanti kita ada perbedaan di mana yang untuk Hogeschool dan di mana itu yang untuk university. Kita bisa lihat dari diagram di sini sistem pendidikan di Belanda. Kindergarten atau itu TK sama seperti kita, kemudian ada elementary school, ternyata sama. Kita sampai di tahun ke-12. Kemudian lanjut nanti sampai di masuk universitas, yaitu perguruan tingginya bisa yang applied science atau mau masuk yang di research. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada perbedaannya bisa ditambahkan oleh Bu Niken. Ini nanti kalau yang applied science ini biasanya universitasnya ini jenjangnya kurang lebih 4 tahun. Karena dia untuk applied langsung itu 4 tahun, sedangkan untuk yang research atau base university ini jenjangnya 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Dan kebanyakan yang dari Indonesia tidak bisa langsung masuk ke research based university, kecuali dia punya program lagi sudah 1 tahun sebelumnya untuk misalnya ada semacam kayak program internasional kah, IB, atau dia ada pernah O-level atau I-level gitu ya, baru bisa masuk ke universitas, atau kalau yang mau langsung masuk ke universitas, yaitu tadi masuknya ke Hogeschool atau University of Applied Science. Itu kurang lebih jalurnya. Dan kalau ada juga yang belum bisa masuk ke University Applied Science atau ke Research Based University atau universitas, ada jalur juga yang ditawarkan oleh di Belanda, tapi tidak semua universitas itu menawarkan foundation. Jadi tetap ada foundation juga, tapi tidak semua. Kalau di Inggris kan jalur khususnya pasti ada foundation di setiap universitas. Nah, kalau di Belanda tidak semua menawarkan foundation. Sampai di sini Bu Aulia dengan Ibu Andri ada yang mau dipertanyakan? Clear. Jelas, Mbak. Ada yang saya mau tanyakan, kalau Bu Jana, Bu Nana, ya, boleh. Saya mau menanyakan kalau foundation itu berarti belum diterima di university dari Euro yang memilihkan foundation-nya atau gimana? Ya Bu, nanti tergantung dari biasanya kita memang apply-kan dulu ke universitas ya Bu ya. Dan kalau kebetulan universitas tersebut menerima, berarti sudah langsung masuk universitas ya Bu ya. Tapi ternyata kalau dari mereka tawarkan, ada ternyata dari merekanya sendiri ada foundation, mereka akan tawarkan kalau ternyata syaratnya untuk putri ibu itu ternyata belum memenuhi Halo, suaranya nggak ada nih, Mbak Nana.
Terputus kayaknya, Bu. Halo? Halo. Ya, suaranya nggak ada, Mbak. Ya. Terputus, Mbak. Mungkin saya tambahkan sedikit aja, Ibu. Jadi untuk foundation sendiri, itu nanti tergantung dari universitasnya memang jika syarat nilai siswa itu belum mencukupi, biasanya akan diarahkan untuk foundation dulu. Tapi kalau memang sudah mencukupi, kemudian nilai IELTS juga bagus, itu biasanya bisa langsung ke universitas. Mungkin mau ditambahkan lagi oleh Ibu Nana? Contoh yang pernah ada diterima di foundation ya Ibu Andri ya, itu dia IELTS-nya masih di bawah 6 atau 5,5 atau 5,5 ya Mbak Niken ya. Ya, betul sih. IELTS-nya masih di 5,5 overall-nya Bu. Gitu. Ya. Tapi kalau biasanya kalau IELTS-nya sudah di atas 6 atau 6 minimal, 6,0, 6,5, bahkan ada yang sampai 7,0, itu biasanya sudah masuk universitas, baik yang applied science maupun yang research. Gitu, Bu. Gitu. Ya. Ya. Ya, jelas, Mbak Nana. Oke. Oke. Saya cross-check lagi, Ibu Andri Aliamita untuk teknik kimia ya? Iya, betul. Oke. Untuk Dava, Bu? Teknik aja. Teknik aja mesin. Masih belum. Teknik mesin. Teknik mesin. Oke, ya. Teknik mesin. Oke, teknik mesin ya Bu. Dua-duanya anak teknik nih Mbak Niken note-nya ya. Anak teknik. Oke. Oke, kita lanjut. Boleh ke slide berikutnya ya, Ibu? Silakan. Siap, ya. Mungkin bisa ditambah. Ya, mungkin bisa ditambahkan dulu Mbak Niken persyaratan yang utamanya yang seperti IELTS dan ininya. Ya, kalau untuk yang saat ini masih kelas 3, artinya belum ada ijazah, biasanya kita butuhkan memang raport dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 full semester 1 dan semester 2-nya. Di copy legalisir, kemudian IELTS sebenarnya kita minta memang 6,5 karena sebagai minimal syaratnya. Tapi kalaupun misalnya di bawah dari 6,5 nggak apa-apa, coba aja dikumpulkan ke kita. Seperti tadi mungkin nanti bisa masuk ke program foundation-nya dulu kalau memang belum mencukupi untuk persyaratannya seperti itu. Nah, untuk ijazah biasanya masih bisa disusulkan, itu biasanya masih bisa ditunggu sampai dengan akhir Juli biasanya. Itu syarat-syarat utamanya sih. Soalnya memang kalau untuk pendaftaran ke Belanda harus segera mungkin, karena kan untuk intake September ini seperti itu. Itu Mbak Nana kurang lebih untuk dokumennya. Ya, selain yang pernah kita kasih list dokumennya ke siswa maupun ke orang tua, itu saja lagi kami tunggu. Setahu saya Bu Andri sudah mulai mengumpulkan, tapi tinggal pengiriman. Dava juga Bu lagi proses ke TU penglegalisir. Tinggal Bu. kopinya. Kalau Dava lagi proses legalisir ke sekolah, dia komunikasi juga ke saya soalnya, gitu. Iya, tinggal kirim tapi Mbak Nana udah ready. Ya. Ditunggu ya Bu, diingatkan ya Bu Aulia ya. Oh, tapi banyak ya Mbak Nana ya? Ini baru rapot aja sih. Kemarin saya bilang sama Dava, dia Mbak kalau 10 dulu nggak apa-apa Bu, yang ada aja itu iso. Oh, baik. Supaya bisa diterjemahkan, karena kan pasti dalam bahasa Indonesia, kecuali sudah dalam bahasa Inggris, dan menerjemahin itu butuh waktu gitu. Yeah. Jadi memang bisa mungkin saja dikumpulkan kalau memang sudah ada. Baik. Sebagai informasi, Bu Andri kan tadi mau via pos. Kalau untuk Ibu Aulia mau kirim via pos atau ada kurir atau ada driver yang mau antar Bu? Mungkin driver ya?
Nanti konfirmasi ya Bu ya. Biasanya Dava bisa kontak saya langsung untuk karena kita kantor kan sebenarnya tidak buka ya Bu. Ini hanya khusus untuk nanti menerima dokumen. Kita harus ada appointment janjian gitu Bu. Oh baik baik. Nanti tolong dikabari Kalau saja ya Bu ya. Gojek kayak Gojek atau Grab atau driver ya Mbak Nana? Iya boleh Bu, nggak apa-apa. Asal Baik. nanti konfirmasi aja Bu, biar nanti ada yang terima. Kalau di luar jam 3 nanti cuma ada security. Saya lebih baik yang memang ada staff Bu gitu. Oh baik baik. Thank you. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi ya Bu. Ya. Oke, ini ada beberapa daftar universitas di Belanda. Nah, ini yang memang jatuhnya applied science yang tadi bisa untuk jenjangnya 4 tahun untuk kuliahnya. Ada Iris Hogeschool tuh. Jadi nama istilahnya dalam bahasa Belandanya Hogeschool Ibu ya. Bukan universitas, tapi ini setara dengan perguruan tinggi gitu. Cuma bedanya dia untuk applied science kalau dalam bahasa Inggrisnya. University of Applied Science gitu ya. Iris Hogeschool. Nah, dari sampai Hogeschool Zuid ada di nomor 36. Nah, dari 36 ini siswa-siswa kita sudah ada tersebar ada di Han nomor 11, Hogeschool van Amsterdam en Nijmegen. Kemudian ada lagi juga di Saxion gitu ya Bu ya. Terus juga ini ada beberapa yang sudah masuk di universitas atau di Hogeschool ini. Nah, ini jurusannya beragam. Siswa kita ada jurusan yang di bisnis, kemudian kemarin komunikasi juga ada. Nah, ini masuk ke Hogeschool ini. Dan ini tersebar di beberapa provinsi atau kota-kota yang di Jerman. Contoh ada di Hogeschool Rotterdam tuh, namanya itu Rotterdam nama sekolahnya. Kemudian Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht itu nama kota-kotanya, gitu ya. Ini ada sekitar 36 Hogeschool yang tersebar di Belanda. Oke, kita lanjut. Ini contohnya Universitas Applied Science. Kemudian kita ada daftar universitas atau yang berdasarkan research ya. Nah, ini namanya ditulisnya university kalau ini karena dia cuma 3 tahun jenjangnya. Dan biasanya memang kualifikasi ini lebih tinggi, lebih strict dibanding tadi yang Hogeschool. Contoh, siswa kita ada waktu itu pernah nilai UN-nya kurang bagus ya Bu ya. Misalnya matematikanya itu masih di bawah 6 atau 5, atau sekian. Tapi diterima di yang tadi di Hogeschool gitu ya, lolos. Yang penting IELTS-nya 6,5, motivation letter-nya oke, bagus. Personal statement-nya gitu ya, itu oke. Nah, itu dia diterima di Hogeschool. Tapi kalau kita daftarkan ke university ini ya 3 tahun, dia tidak lolos karena biasanya ada persyaratan lagi, misalnya nilai raportnya atau nilai UN-nya, misalnya dia jurusannya waktu itu mau ngambil teknik industri gitu ya, tapi matematikanya di bawah 6, nah itu tidak bisa, dia ditolaknya gara-gara itu. Itu salah satu perbedaan University of Applied Science dengan university yang based research. Nah ini ada 13 yang kita taruh di sini. Yang terkenal juga nih, yang sudah sering masuk ranking besar dunia juga, itu ada University of Amsterdam, ada University of Groningen yang terkenal gitu ya, Leiden, Maastricht, Tilburg University. Nah ini Twente. Nah ini siswa kita sudah tersebar di sini juga, ada di Groningen, kemudian ada di Tilburg yang kemarin tahun lalu sudah masuk sini. Kemudian ada University of Twente, tapi dia sedang foundation. Jadi dia diterima di universitas ini, tapi masuk foundation dulu karena kemarin secara raport akademik bagus, tapi ternyata bahasa Inggris atau kemampuan IELTS-nya masih di 5,5. Jadi dia sekarang proses foundation dulu, nanti akan masuk di University of Twente. Ini kurang lebih ya untuk University of Research based on research-nya. Ada pertanyaan Ibu Aulia maupun Ibu Andri? Kalau urutan ranking university itu dunia atau Belanda, Mbak ya? Yang terlampir di screen. Kalau yang di sini saya dapatnya ini di dunia Bu, tapi dia ada 2 versi, satu tercatat di The, yang satu lagi tercatat di KS, kayak semacam Times, bla bla itunya ya Bu. Tapi ini ranking umum, bukan berdasarkan ini ya Bu, bukan berdasarkan nanti jurusan. Kalau itu beda-beda lagi, nanti ada lagi gitu, secara keseluruhan dunia Bu. Gitu ya.
Kalau Delft itu berarti yang, kalau saya lihat urutan, berarti yang Delft itu urutan pertama secara umum di Belanda ya? Ya, ya. Oh iya, iya. Delft terkenal, ya Bu, yang bagus. Gitu. Tapi ini Oke. saya juga baru per 2019 ya Bu, belum update lagi, yang 2020-nya belum keluar lagi ya. Ya, ya. Nah, Ibu, maaf nanya, pengen kalau sebelum ya, Pencet dulu. udah itu bedanya research applied sama science applied apa ya? itu Pak. Jadi dia memang dari jenjang tahunnya saja sudah berbeda Pak. Yang applied science itu 4 tahun Pak, yang research 3 tahun. Nah, yang untuk applied science ini lebih ke aplikasi Pak. Jadi dia memang untuk disiapkan untuk terjun bekerja gitu loh Pak. Kalau research berarti dia peneliti, banyak teorinya sekali, memang lebih untuk menjadi peneliti, untuk menjadi dosen gitu ya Pak ya. Itu lebih ke research Pak. Tapi kalau yang untuk applied science itu untuk bekerja Pak, untuk masuk ke dunia kerja Pak. Gitu. Jadi kurikulumnya memang berbeda. Kalau stratanya sendiri, kalau kita kan ada D3, D3, D4, S1 gitu ya. Ya. Nah, itu sama-sama S1 semuanya? Sama Pak. Cuma beda dia lebih fokusnya kemana, ini untuk bekerja, kalau ini untuk menjadi research, ini untuk peneliti gitu Pak, untuk menjadi dosen dan lain-lainnya. Dan kurikulumnya beda. Itu Pak. Kalau untuk S1-nya sama-sama bachelor Pak. Nah, kalau Sama. mau lanjut ke master, itu bagusnya ambil apa? Nah, ini dia kembali lagi ke anak ini Pak. Dia passion-nya gimana Pak nih? Soalnya dari yang saya, kalau kebanyakan yang anak-anak kemarin ya berdasarkan yang dari Euro ya Pak ya, yang sudah berangkat ya Pak ya, 50-50 nih Pak, gitu. Yang kebanyakan yang anak-anak yang nilainya memang dia secara akademisnya bagus gitu ya Pak ya, secara akademis nilai raport dan UN dan lain-lainnya Pak, mereka lebih suka untuk masuk ke university Pak, secara cuma 3 tahun gitu ya Pak ya. Kemudian memang penerimaan dan untuk ininya mereka tidak perlu lagi belajar sampai 4 tahun gitu. Dan mereka memang pengen mau nanti jadi dosen dan lanjut S2 lagi di sana dengan program yang sama Pak, atau dengan ke universitas yang sama gitu. Oke, makasih ya Bu. Ya. Ada lagi Ibu Aulia maupun Ibu Andri? Sudah Mbak, lanjut lagi. Kita lanjut. Oke, untuk konektivitas internasional, untuk seperti Bapak Ibu ketahui, bandara udara internasionalnya di Schiphol, yaitu di Amsterdam, gitu ya, bandara dengan konektivitas langsung terbanyak di dunia. Stasiun kereta apinya juga dekat di situ, Schiphol Airport, untuk sambungan ke kota-kota lain. Nah, seperti biasa nanti proses pendampingan siswa-siswa kami yang ke negara tujuan juga nanti akan mendaratnya di Schiphol, dan nanti tergantung nih, misalnya nanti ke kota Han gitu ya, kota Arnhem itu nanti perjalanan 1,5 jam dengan kereta cepat, atau nanti dengan misalnya agak bawa banyak barang dan lain-lain, kita nanti ada penjemputan dengan mobil, tergantung kapasitasnya berapa orang. Misalnya ternyata siswanya cuma 2, berarti untuk nanti kapasitas 2 orang dengan 2 bagasi, 2 kabin dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bandara kecilnya ada di Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, dan Groningen. Itu ya bandaranya yang lain. Kereta internasionalnya ke Belgia, Jerman, Prancis, dan Britania Raya atau ke wilayah Eropa. Pelabuhan feri internasional ke Britania Raya ada di Rotterdam dan ada di Amsterdam, gitu ya. Oke. Opsi penerbangan ke Belanda sebenarnya banyak sekali, Bapak Ibu. Garuda, Emirates, Etihad, Qatar, sampai Lufthansa. Ini untuk proses kalau kita penerbangan ke Belanda. Jadi jangan khawatir untuk maskapai nanti bisa digunakan apa saja. Cuma mengingat sekarang lagi pandemi COVID-19. Jadi kita terbatas ya untuk penerbangan ke Eropa, kecuali yang memang sudah punya visa panjang atau visa resident permit atau visa dia student. Biasanya memang penerbangan sampai saat ini masih bisa dijalankan. Cuma nanti biasanya ada beberapa maskapai yang minta surat keterangan dari kampus gitu ya, dari universitas bahwa dia
memang harus kembali ke negara Belanda atau dan lain-lainnya, itu kemarin update terbaru sih dari dari mahasiswa atau dari negara-negara Eropa. Nah, cuma pada sampai saat ini sama siswa saya sedang ada yang kembali ke Indonesia, tapi ada yang tetap stay di Belanda gitu merekanya. Jadi tergantung dari orang tua nih, ada yang merasa anak saya di sini aja deh karena kan juga libur dan kuliahnya online, jadi balik aja ke Indonesia. Tapi ada juga yaudah stay di sana, takutnya nanti kalau balik ke Indonesia kamu agak susah lagi berangkatnya nanti ke Belanda gitu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah aman, tidak terjadi sesuatu yang memang dapat kabar yang agak kurang enak, tapi alhamdulillah semuanya lancar gitu. Oke, kita lanjut. Transportasi dalam kota dan antar kotanya, OV Chip Card ini menggunakannya kartu isi ulang untuk transportasi baik dalam atau antar kota, dalam negeri, isi ulang secara auto debit, the mesin atau reloket, ini sudah umum di negara-negara Eropa, Bapak Ibu. Nanti mereka akan kita arahkan, kita ajari cara untuk sistem transportasi di masing-masing kota yang dimana nanti siswa dapat universitasnya. Kemudian saldo berlaku untuk semua moda transportasi dalam negeri, ada kereta NS dalam dan antar kota, ada tram, bis, dan metro dalam negeri, dan waterbus. Tapi kalau nanti kotanya kecil, berarti tidak lengkap, tidak seperti di Amsterdam atau di Rotterdam. Misalnya kotanya nanti ada nama kota apa itu, dia tidak sebesar kota yang lain itu, jadi dia tidak bisa menggunakan tram, misalnya belum ada tram, tidak ada tram, atau kereta NS-nya gitu. Jadi nanti paling utama yaitu mereka bersepeda, karena memang digalakkan oleh pemerintahnya mereka bersepeda. Tidak berlaku untuk kereta internasional antar negara, NS internasional, Thalys atau Eurostar. Informasi transportasi dengan aplikasi nanti bisa dibuatkan, itu ada 9292. Kalau di Eropa memang sekarang sih sudah ya semua serba aplikasi, jadi sudah gampang, jadi tidak perlu khawatir untuk tahu informasi untuk perjalanan, untuk pembayaran dan lain-lain bisa dilakukan melalui aplikasi. Untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda ada di Den Haag, di kota Den Haag. Alamatnya di Jalan Tobias, kontaknya ada, dan sampai saat ini masih banyak juga orang Indonesia di sana di Belanda, salah satunya di kota Den Haag, gitu ya. Nah ini siswa biasanya nanti kita ada proses lapor diri supaya siswa terdaftar di sana, terregistrasi bahwa ada mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Jadi kalau misal paspor hilang gitu ya, ataupun nanti ada pengurusan lain-lain berhubungan dengan administrasi maupun prosedur ini birokrasi Indonesia, nanti bisa di KBRI yang ada di Den Haag dan nanti tercatat di sana. Nah, ini kita tunjukin kota selain Amsterdam. Kita ada Rotterdam, kota kedua terbesar di Belanda setelah Amsterdam dengan jumlah penduduk sebanyak 630.000 jiwa. Kota pelabuhan terbesar di seluruh Eropa dan ke-11 terbesar di dunia untuk Rotterdam. Berbeda dengan kota-kota lain di Belanda, tata pusat kota Rotterdam sudah dipenuhi gedung-gedung dan pencakar langit modern. Jadi kotanya agak lebih modern kalau di Rotterdam. Gitu ya. Nah, ini ada Erasmus Bridge yang terkenal. Maktal, jadi ini pertama di dunia, kayak semacam market hall gitu. Pusat kulineri, 200 kios jajanan, dan ada pasar segarnya. Kemudian ada apartemennya, sekitar 228 apartemen. Ini dibangun di sana, di Rotterdam pertama kali. Dan ini ya dia mau bikin kayak seni gitu, budaya seni gitu, jadi kelihatan bangunannya agak berbeda. Ini jadi salah satu ikon untuk kunjungan di Rotterdam dan apa namanya orang banyak di sana untuk ya biasa untuk makan-makan gitu ya, untuk bertemu di sana di Maktal ini di Rotterdam. Nah, ini sarana transportasi di kota Rotterdam, berbeda dengan kota kecil yang lainnya, sudah ada tram dan metro atau subway. Nah, ini bersepeda di Rotterdam, ini salah satu alumni dari Belanda yang mereka pada senang dengan bersepeda, memang karena di sana digunakan. Kemarin juga siswa kita yang di Tilburg baru sekitar seminggu, nggak lama kemudian, Mbak, saya sudah beli sepeda gitu. Oke, karena memang berfungsi sekali, nggak usah menggunakan bus atau apa, jadi mereka pakai sepeda kemana-mana.
futsal dan olahraga. Ini anak-anak Indonesia dan orang-orang asingnya juga. Sudah ada komunitasnya, sudah ada teman-temannya selama di kampus. Dan kalau cowok ya, nggak tahu nih kalau ini kan Dava sama siapa namanya Alia ya. Kalau Alia suka nggak nih sepak bola? Nah di sana biasanya mereka nonton sepak bolanya langsung karena memang Europerianya memang banget populer banget sepak bola di Belanda, gitu ya. Nanti bisa. Nah, ini kumpul-kumpul di PPI-nya, Komunitas untuk Orang Indonesia, Pelajar Indonesia, baik itu dari program foundation, S1, S2, bahkan sampai S3. Ini mereka akan kumpul-kumpul dan nanti mengadakan kegiatan PPI Rotterdam bergabung dengan keseluruhan PPI Belanda dan akhirnya juga yang ada di Eropa. Kayak tahun 2019 kemarin itu diadakannya di Belanda itu untuk kegiatan olahraganya dan antar negara, Prancis, Jerman, Belanda itu pada kumpul semuanya, gitu ya, kumpul-kumpul di Rotterdam, PPI. Dan di negara Eropa tidak pernah kelewat nih kalau untuk supermarket khas Asia, jadi jangan khawatir, bisa dikonsumsi langsung, bisa beli gitu ya, Indominya, mau kecap, sambal, atau tadi teh botol, sari wangi, semuanya jangan khawatir, Bapak Ibu, putra putrinya nggak akan susah gitu untuk cari-cari makanan Indonesia karena biasanya memang tersedia gitu. Nanti kalaupun di kota besar, nanti yang kota kecil belinya kapan-kapan atau bisa di online juga. Nah itu biasanya bisa dikirim, jadi nggak usah harus langsung dari Indonesia. Kecuali Bapak Ibunya lagi ngunjungin, nanti bawa, boleh silakan bawa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ini mereka akan bisa mendapatkan produk-produk Asianya. Ini makanan khas Belanda, ada dari kentang ya, bitterballen ini. Kroketen itu dari Belanda, jadinya yang kroket ya, ibu-ibu ya, ada yang tahu masak nih. Kroketen itu dari sana, kue apel tart, stamppot, stroopwafel, ini kue khas terkenal di Belanda. Kalau anak-anak milenial sekarang sih suka-suka aja makanan kayak gini gitu ya, karena mereka mah gampang aja gitu ya. Kemudian ini yang terkenalnya di Rotterdam, Erasmus University Rotterdam, institusi pendidikan tinggi milik pemerintah berlokasi di kota Rotterdam, berdiri sejak tahun 1913 dan sempat menjadi tempat bersekolahnya wakil presiden kita yang dulu, Dr. Sandes Haji Muhammad Hatta, dan ini diabadikan di Komplek Euro sebagai nama gedungnya. Erasmus University Rotterdam terkenal untuk penemuan metode studi econometrics, pendekatan ilmiah yang menggabungkan pengetahuan ekonomi, matematika, dan statistik. Ini salah satu yang terkenalnya. Contoh ruang kelas dan suasana kuliahnya seperti ini, Ibu, Bapak. Nah, itu menggunakan laptop dan lain-lainnya seperti biasa, ada slide, ada ininya, sudah disiapkan. Ini untuk perpustakaannya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan selain berhubungan dengan isi slide atau di luar dari isi slide? Silakan Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawabnya. Ya, kalau dari saya, Mbak, saya hanya ingin nanti kalau universitas yang dituju ini sudah dipastikan, kalau di Indonesia itu kan ada negeri, ada swasta. Yang kita tuju ini negeri ya, Mbak, ya, untuk yang di Belanda ini ya? Ya, Bu. Semuanya negeri. Rata-rata kita memang arahkannya ke negeri, Bu. Oh, oke. Dan misalnya nih, anak saya kan milihnya teknik kimia. Nanti Bu kan Alia, pasti ada ada pertanyaan, Bu Alia? Mbak Nana? Ini Ibu Andri masih bicara, Ibu Nana. Gimana Ibu, lanjutkan aja? Ya, dengar Bu, dengar. Iya, maksud saya untuk pendaftarannya, kalau seandainya saya milih sekarang ini kan teknik kimia anak saya, nanti itu masuk universitasnya pasti nanti diterima di mana, nanti ada di ranking lagi, begitu kan ya? Kalau untuk universitasnya nanti biasanya langsung sesuai dengan jurusan anak Ibu, kan kita kan daftarnya adalah teknik kimia.
Dan untuk maksudnya nggak melalui jurusan-jurusan lain gitu. Kita bisa langsung daftarkan langsung teknik kimia seperti itu. Iya, maksud saya teknik kimia itu di semua universitas yang maksudnya universitasnya itu pilihan dari Euro atau nanti dari kita atau bagaimana gitu, Mbak? Oke. Kalau misalnya ini orang tuanya Alyamita ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, nanti kalau misalnya Alia punya pilihan universitas sendiri, silakan monggo diinfokan ke kami universitas yang diinginkan seperti apa. Nanti kami cek apakah bisa atau dokumen yang Alia punya apakah sudah bisa memenuhi persyaratan dari universitas tersebut. Dan kalau misalnya memang sudah oke, kami bisa daftarkan. Tapi untuk Belanda, untuk pilihan memilih univnya itu hanya bisa 4, Ibu. Untuk universitasnya. Untuk pilihan 1, 2, 3 itu kami serahkan ke siswa. Tapi kalau misalnya siswa tidak punya pilihan, artinya membebaskan pilihannya, kami bisa daftarkan sesuai dengan yang dari Euro, seperti itu, Ibu. Oh, oke. Kalau dari Euro sendiri, menyarankan kita memilih universitas itu di mana aja kalau untuk teknik kimia? Oke, kalau kemarin sebenarnya kalau Euro sendiri kita punya ada partner ya Bu ya, partner juga gitu, tapi memang belum jadi representatifnya, tapi kita punya partner. Itu kita ada di Han, ada di Saxion, dan di The Hague. Han University, kemudian Saxion University, dan The Hague. Memang ini rata-rata University Applied Science, Ibu, bukan yang memang research. Tapi kalau nanti misalnya yang pilihan lain, ya silahkan, nggak apa-apa. Nanti kita bantu arahkan, Bu. Jadi pertama kita list dulu yang teknik kimia di mana, ya Bu, yang sudah ada. Nah, itu nanti kita cek, dan yang terpenting, ya Ibu, yang deadline aplikasinya nih Bu, yang masih buka, itu sih Bu. Gitu, karena kan ini intake September, ya betul, intake September 2020 ya Bu. Nah, itu sebenarnya kalau yang siswa kami yang sebelumnya sudah lengkap dengan IELTS dan lain-lain, kan sudah ada yang diterima nih Bu. Contoh, Mbak Niken ada Marcelo diterima di mana Mbak Niken yang terakhir ini? Marcelo di The Hague. Marcelo yang Elo itu. Halo Mbak Niken. Han. Yang Marcelo Mbak Niken? Di Han. Ada yang sudah diterima? Di mana? Di Han. Oh, Han. Terus yang ada yang terakhir juga Alvin Rotterdam Business University ya. Pokoknya kita ada di Saxion, ada di Twente, kemudian ada Rotterdam, di The Hague, ada Tilburg. di Tilburg, itu kita sudah ada untuk siswa Euro di sana. Jadi nanti maksudnya kalau memang ada yang keterima di salah satu di universitas tersebut, sudah ada alumni di sana, artinya bisa buat sharing atau segala macam. Dan yang terpenting sih Bu, selama itu universitas negeri, sebenarnya semua standarnya sama. Yang membedakan memang biasanya kota besar atau kota kecil saja gitu. Kalau tipenya Alia kayak gimana nih anaknya, bisa nggak Bu di kota yang kecil gitu ya, yang kondusif, yang sepi kayak gitu, dibanding sebenarnya anaknya nggak bisa nih kalau kota kecil, dia harus yang kota besar yang ramai gitu, seperti Amsterdam, Rotterdam, Den Haag kayak gitu, atau orangnya bisa bebas di mana aja gitu. Kan kadang mendukung kalau udah dapat universitas yang oke, terus sesuai dan kotanya juga oke gitu. Kadang kan ada yang, Mbak, saya mah nanti nggak apa-apa deh S1-nya di kota yang kecil, tapi mau S2-nya mau coba kejar target di kota yang besar gitu, Bu. Biasanya gitu kalau siswa gitu. Karena udah ngerasain, kota kecil tuh kayak gini gitu. Nah, itu Bu. Kemarin sih sharing sama siswa S1 seperti itu. Ya, kalau saya sih melihat Nadia ini, dia hanya ngelihat dari kualitas ini aja sih, kualitas universitas. Tadi kan Mbak Nana bilang semuanya kualitas pendidikannya sama. Tetapi kalau untuk teknik itu adakah spesial university yang memang dia kayak kalau di Indonesia kan kalau teknik itu lebih baik ke ITB-nya mungkin daripada U-nya. Ya seperti itu maksud saya. Ya,
Ya, Nah, nanti kalau saya gali seandainya, lagi, Bu. Heeh. Nanti kita gali lagi. Kebetulan kita belum ada yang ngambil teknik kimia nih, Bu, gitu. Gitu Oh belum gitu. yang kita berangkatin belum ada yang teknik kimia. Yang ada kemarin biologi itu ke Twente tuh bagus, Bu. Twente Ada di University. ini si Nah, jadi kan perdana nih buat kami yang ada teknik si kimia. si siapa Syahreza. Syahreza itu Oh, teknik dia kimia, tapi dia memang dia di tapi dia nggak emang tidak teknik kimia pure, dia masuknya ke food processing. Nah, itu dia lebih ke food processing yang kemarin terakhir yang Syahreza. Dia di Twente ya, Mbak Niken? Di The Hague. Twente ya? Di The Hague. Ya. Den Haag. Maaf, The Hague, Bu. Kotanya agak besar. Nah, itu dia tapi lebih ke food processing. Oh gitu, Lebih iya. Ya. Tapi katanya sih yang dipelajari memang kurang lebih tentang kimia juga yang dipelajari. Jadi nanti sebenarnya tapi teknik lebih kimia ke food ini, processing ya? ya, tapi maksudnya si Alia ini untuk ngambil teknik kimia, tapi dia mau tujuannya nanti seperti apa setelah lulus. Jadi dia ingin bekerja di bidang apa. Nanti dari situ juga bisa kelihatan jurusan apa yang harus dia ambil untuk spesifikasinya. Oh gitu. Kalau saya gini Mbak, saya tuh mau dia ini kan inginnya. Halo? Ya Ibu. Mbak Nana? Saya ini maksud saya untuk teknik kimia itu bukan spesifik yang lab ya Mbak ya. Kita itu teknik kimia secara umum yang dengar. Ya. Teknik kimia yang secara industri, misalnya nantinya setelah dia lulus, dia bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan itu apa ya, untuk di kayak perusahaan-perusahaan di tambang atau di minyak atau di mana gitu loh Mbak. Jadi dia lebih mengarah ke industrinya. Bukan ke lab-nya begitu. Iya, iya. Jadi bukan yang peneliti banget ya Bu ya, tapi lebih ke terapannya ya Bu ya. Oh, bukan. Iya, berarti iya. bisa. Ya, berarti bisa di science itu nggak apa-apa, berarti bisa. Di apa Mbak? Tolong diulang. Ya, ya berarti dia bisa masuknya di University Applied Science. Karena kan memang untuk ilmu terapan ya. Iya, kalau saya nanya untuk yang Delft sendiri gimana Mbak? Kalau Delft itu ada ya? Berarti lebih ke industrinya ya Bu, untuk lebih ke industrinya ya? Iya. Notnya untuk lebih ke industri ya Bu? Iya, betul. Kalau Delft sendiri gimana Mbak? Referensi dari Mbak? Kalau Delft itu juga salah satu yang bagus ya Bu ya di Belanda, TU Delft. Semua rata-rata memang untuk yang teknik, kalau ke Belanda memang maunya ke TU Delft. Ya silakan aja, nggak apa-apa kalau apalagi kan kemarin IELTS sudah cukup bagus ya. Udah 7 ya kemarin. Iya. Ya, bisa aja sih Bu kalau memang mau didaftarkan ke TU Delft. Iya, boleh nggak saya dibantu untuk mendaftar ke sana? Boleh. Berarti salah satu pilihannya TU Delft ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau dari saya sudah cukup Mbak pertanyaan saya. Nanti kalau ada yang saya tanyakan mungkin saya langsung japri aja mungkin ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Ibu atau Bapak Aulia? Baru tersambung. Iya. Saya mau nanya berdasarkan pengalaman, kan Euro pernah menghandle untuk ke Twente ya. Selain itu secara umum university di Belanda, berapa nilai raport minimal yang acceptable untuk masuk ke sana? Minimalnya itu 8 Ibu untuk mata, ya 8 untuk mata apa namanya rata-ratanya. Oh rata-rata. Tapi kalau bisa memang untuk jurusan yang mau diambil misalnya yang berhubungan dengan teknik berarti matematika, fisika, kimia itu harus di atas 8.
Tapi untuk misalnya untuk jurusan sosial berarti ekonomi, terus sejarah, terus geografi itu yang harus di atas 8. Jadi disesuaikan saja dengan jurusannya. Oh, baik. Tapi untuk rata-rata akhirnya kalau bisa di atas 8. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Aulia. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya Mbak Niken ya? Iya. Mbak Niken ada yang mau ditambahin lagi? Mbak Niken, paling kita tunggu dokumennya ini ya, biar kita bisa submit. Saya mau proses juga butuh dokumen yang hard copy-nya, walaupun kemarin Ibu Andris sudah mengirimkan soft file-nya ya Bu ya. Sudah saya terima, sebenarnya saya sudah sempat sampaikan ke partner kami gitu kan, mereka bilang ini sudah bisa diproses, cuman memang ada yang kurang kemarin itu CV-nya. CV. Ya. CV harus buat. Contoh CV ada nggak Mbak untuk apply? Ada, nanti bisa kita berikan untuk contohnya. Nanti saya sampaikan ke Ibu Nana aja untuk. Aku ada anjir di semester 1 kelas 10 doang nggak sih? Tanganin ini kan 7 doang. Iya 7, tapi nggak sampai ini, nggak apa-apa. Tapi kan kalau dilihat kan naik yang kan itu kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan saja untuk sesi hari ini. Enggak. Oke, iya. Iya. Ibu Nana gimana? Belum. Iya Ibu. Iya, saya sudah. Nanti saya coba ke Mbak yang untuk DELF. Tolong daftarin, siapa tahu ya, mudah-mudahan sih ke ini bisa. Nanti ada kesempatan ya Bu ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti itu aja Mbak Nana, Mbak Niken, saya terima kasih. Mas Angga di itu nggak? Aku mau nanya dulu bentar. Oke, baik Ibu. Sama-sama. Bisa di-uploadkan untuk fotonya, untuk foto bersama. Videonya boleh dibuka lagi? Videonya nyalain Bang. Terus foto bersama. Aduh, enggak. Nggak apa-apa Bu. Ibu Aulia bisa. Bentar Bu Aulia, nanti nggak kelihatan. Laporan ke manajemen saya juga. Oke, baik. 3, 2. Sudah Mas Angga? Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke, dari kami cukup sekian, Ibu Aulia dan Ibu Andri. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini di sesi S1 Belanda. Nanti akan kami undang lagi, kita seperti ada sharing lagi untuk proses pengurusan visa, kemudian juga ada sharing dengan alumni yang memang sudah sedang studi, bahkan sudah selesai kuliahnya di Belanda. Itu saja dari kami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Andri, Bu Aulia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya.